Kitab Kejadian, pasal 32. Yakub bersiap menemui Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu para malaikat Allah menemuinya. Ketika Yakub melihat mereka, dia berkata, "Tempat ini adalah perkemahan Allah." Jadi, Yakub menamai tempat itu Mahanaim. Kemudian, Yakub mengirim beberapa utusan di depannya kepada Esau kakaknya di tanah Seir, negeri Edom. Dia memerintahkan kepada mereka, katanya, "Beginilah harus kamu katakan kepada tuanku Esau, hambamu Yakub berkata, aku telah tinggal sementara dengan Laban dan tinggal di sana sampai sekarang. Aku mempunyai sapi, keledai, kawanan kambing domba, hamba laki-laki dan hamba perempuan. Dan aku telah mengutus untuk memberitahukan kepada Tuan supaya aku mendapat perkenanan di matamu." Para utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, "Kami telah pergi kepada kakakmu Esau. Pada saat ini dia sedang datang beserta 400 laki-laki untuk menemuimu." Yakub menjadi sangat ketakutan dan tertekan. Dia membagi orang-orang yang ada bersamanya, kawanan kambing domba, ternak, dan unta ke dalam 2 kelompok. Sebab dia berpikir, jika Esau mendatangi kelompok yang satu dan menyerangnya, kelompok yang tinggal akan meloloskan diri. Kemudian Yakub berkata, "Ya Allah, nenek moyangku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang berkata kepadaku, kembalilah ke negerimu dan kepada keluargamu, dan aku akan melakukan yang baik kepadamu. Aku tidak layak akan segala kebaikan dan segala kesetiaan yang engkau nyatakan kepada hambamu ini. Karena hanya dengan tongkatku aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang aku telah menjadi 2 kelompok. Aku mohon, lepaskanlah aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut terhadapnya. Jangan-jangan dia akan datang menyerangku dan para ibu dengan anak-anaknya. Engkau pernah berkata, aku pasti akan melakukan yang baik dan membuat keturunanmu seperti pasir di laut yang tidak terhitung karena banyaknya." Yakub tinggal di sana selama malam itu, dan dia mengambil hadiah untuk kakaknya Esau dari apa yang ada padanya, 200 ekor kambing betina dan 20 ekor kambing jantan, 200 ekor domba betina dan 20 ekor domba jantan, 30 ekor unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 ekor sapi betina dan 10 ekor sapi jantan, 20 ekor keledai betina dan 10 ekor keledai jantan. Dia memberikan itu ke tangan hamba-hambanya, setiap kelompok secara tersendiri. Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, "Dahuluilah aku dan jagalah jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain." Dia memberikan perintah kepada hambanya yang paling depan. Katanya, "Ketika Esau kakakku bertemu denganmu dan bertanya kepadamu, 'Siapakah kamu? Kemanakah kamu pergi? Milik siapakah yang ada di depanmu itu?' Kamu harus menjawab, 'Milik hambamu Yakub.' Ini adalah hadiah yang dikirimnya untuk tuanku Esau. Lihatlah, dia sendiri juga ada di belakang kami." Yakub memerintahkannya juga kepada yang kedua dan yang ketiga, dan kepada semua yang mengikuti kelompok-kelompok itu. Katanya, "Seperti itulah perkataan yang harus kamu ucapkan kepada Esau ketika kamu bertemu dengannya. Kamu juga harus berkata, 'Lihatlah hambamu Yakub ada di belakang kami.' Sebab dia berpikir, aku akan menenangkannya dengan hadiah yang mendahuluiku. Kemudian aku akan memandang wajahnya dan mungkin dia akan menerima." Jadi, hadiah itu mendahuluinya sementara dia sendiri bermalam di perkemahan. Pada malam itu, dia bangun dan mengambil kedua istrinya,
kedua hamba perempuannya, dan ke-11 anak laki-lakinya untuk menyeberangi penyeberangan Yabok. Dia membawa mereka dan menyeberangkan mereka melintasi aliran sungai. Lalu dia menyeberangkan semua miliknya. Yakub bergumul dengan Allah. Lalu Yakub tinggal sendirian dan ada seseorang yang bergulat dengannya sampai fajar. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan Yakub, dia memukul pangkal paha Yakub sehingga pangkal pahanya terkilir ketika bergulat dengannya. Kemudian dia berkata, "Biarkan aku pergi karena matahari telah terbit." Akan tetapi Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, kecuali engkau memberkatiku." Orang itu berkata kepada Yakub, "Siapa namamu?" Yakub menjawab, "Yakub." Kemudian dia berkata, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, sebab kamu telah bergulat dengan Allah dan manusia, dan kamu menang." Kemudian Yakub bertanya kepadanya, "Aku mohon, beritahukanlah namamu kepadaku." Akan tetapi dia berkata, "Mengapa kamu menanyakan namaku?" Kemudian orang itu memberkati Yakub di situ. Jadi Yakub menamakan tempat itu Peniel. Katanya, "Aku telah bertemu Allah muka dengan muka, tetapi nyawaku diselamatkan." Matahari sudah terbit atasnya ketika dia melewati Peniel, dan dia pincang pada pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai hari ini umat Israel tidak makan urat daging yang terdapat pada pangkal paha, karena dia telah memukul pangkal paha Yakub pada otot pahanya.